Dan pagi ini kita akan datang kembali kepada Tuhan. Kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari yang luar biasa. Buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami kembali lagi Tuhan, bersama-sama umat-Mu untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami mau masyurkan Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau hormati Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan, boleh menyukakan Engkau. Mari Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami. Biar sukacita yang dari surga boleh mengalir atas setiap umat-Mu. Dan kami semua boleh bergirang di dalam hadirat-Mu. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan semangat, kita akan bersukacita. Karena janji Tuhan ya dan amin. Seperti mentari yang menerangi bumi pagi ini. Demikian janji Tuhan. Demikian kasih Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Mari kita menari, kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan. Mentari pagi, langkahku Kau terangi, selalu sertai.
mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang bertahta sekarang sampai selamanya. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang termulia. Dan biarlah kami terus ada di dekat-Mu Tuhan. Karena di dekat-Mu kami tenang. Karena di dekat-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Yes. Biarlah ini menjadikan nyanyian doa setiap kami umat-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kau
Kami mau ada dalam hadirat-Mu. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Ya Yesus. Biarlah kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami. Dan di dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendengar suara-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami mendengar isi hati-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara kepada setiap kami umat-Mu. Berikan hati yang taat, hati yang patuh kepada setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga firman yang kami dengar itu boleh membuat kami terus menjadi pelaku-pelaku. Bukan hanya mendengar Tuhan, tapi kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Supaya kami mendengar dengan baik. Supaya kami merespon dengan baik setiap kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami mau diam dan duduk dalam hadirat-Mu. Untuk mendengar kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu dalam ibadah online ini. Jemaat yang kasih Tuhan, kita barusan saja sudah bersama-sama kita menyembah Tuhan melalui puji-pujian. Kiranya ketika kita memuji Tuhan, Allah sungguh sudah bekerja di dalam kehidupan kita. Allah melawat saudara di tengah-tengah ruang keluarga saudara, sehingga saudara semakin diteguhkan tentang iman saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali saya ingin menyampaikan tentang keistimewaan kita sebagai orang percaya. Di 2-3 minggu yang lalu saya menyampaikan keistimewaan di mana Tuhan menyebut kita sebagai sahabat. Jadi kita berdoa, kita berseru kepada Bapa, kita berseru kepada sahabat. Tuhan menyampaikan sesuatu kepada kita. Demikian juga pada minggu lalu saya menyampaikan keistimewaan kita sebagai umat Tuhan. Di mana Tuhan menyebut kita saudara dan saya sebagai anaknya. Luar biasa, satu hubungan yang sangat intim sekali dengan Allah Bapa. Di mana kita menyebut Dia sebagai Bapa dan Bapa menyebut kita sebagai anak. Hari ini saya ingin menyampaikan keistimewaan yang ketiga saudara. Di mana Allah menyebut kita sebagai murid. Nah dalam kaitannya sebagai murid saudara, jelas kalau kita berbicara murid saudara, berarti saudara ini adalah orang-orang, kita saudara dan saya orang percaya itu harus mendapatkan didikan atau memiliki pengetahuan karena dididik, mendapatkan pengajaran untuk mendapatkan pengetahuan. Demikian juga ada disiplin-disiplin yang Tuhan berikan agar kita saudara dan saya seperti Alkitab katakan bahwa kita bisa menjadi sama seperti Kristus. Itu adalah tujuan daripada pemuridan.
Selain itu ada tujuan-tujuan lain, jelas kalau kita dimuridkan atau tujuan dari pemuridan itu supaya kita saudara dan saya juga bermultiplikasi, di mana kita memuridkan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam amanat agungnya Tuhan Yesus Kristus sebelum terangkat ke surga, dia mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi saudara, kalau kita saudara disebut sebagai murid, mau tidak mau saudara dan saya harus mau dimuridkan. Karena ketika kita percaya saudara atau kekristenan itu berbicara tentang pengikut atau pengikut Kristus yang sangat identik dengan murid. Murid adalah pengikut Kristus adalah murid. Tapi saudara, tidak semua orang yang mengaku percaya atau orang Kristen menjadi muridnya. Karena saudara, untuk menjadi murid berarti dia harus memang mau dimuridkan, mau dididik, saudara. Kita tahu semua, saudara, untuk menjadi murid, saudara, ada persyaratan-persyaratan. Ya, kemarin tahun ajaran baru untuk masuk ke sekolah yang baru untuk menjadi murid salah satu sekolah, dia harus daftar. Dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi. Setelah itu ada persyaratan-persyaratan lain, mungkin harus berseragam walaupun memang sekarang belum offline ya sekolahnya, belum tatap muka, masih online. Tapi walaupun online saya lihat anak-anak saya juga tetap berpakai seragam. Jadi harus ada seragamnya dan ada peraturan atau tata tertib lain di mana harus masuk ke kelas itu dengan waktu yang tepat, selesai di waktu yang tepat dan lain sebagainya. Ada disiplin-disiplin lain selain pengetahuan yang disampaikan oleh si sekolah itu, tapi juga ada etika-etika moral lain yang diajarkan oleh sekolah kepada murid-muridnya. Demikian juga kita ketika kita mengikut Kristus, saudara, ada persyaratan-persyaratan di mana Tuhan mengatakan bahwa kita harus menyangkal diri kita harus memikul salibnya, salib, setelah itu kita mengikuti Dia. Jadi ada persyaratan, jadi tidak bisa kita hanya percaya saja setelah itu tidak dimuridkan atau memuridkan dirinya. Atau mungkin kita juga lanjutnya untuk memuridkan, tapi yang jelas kalau kita memuridkan harus mau dimuridkan dulu. Nah jadi betapa pentingnya saudara berbicara tentang pemuridan ini. Karena berbicara tentang pemuridan, saudara, Alkitab sudah kita lihat di perjanjian lama, di mana dilakukan oleh Musa kepada Yosua, selanjutnya Elia kepada Elisa. Kemudian di perjanjian baru kita melihat Yesus dengan 12 muridnya, Yohanes dengan para muridnya, Timotius memuridkan Titus, Paulus memuridkan Titus dan memuridkan Timotius. Demikian rasul-rasul yang lain yang saya percaya mereka semua memuridkan karena memang itu panggilan mereka untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Nah saudara dan saya pernah dimuridkan di dalam kelas untuk memiliki pengetahuan asas-asas atau dasar-dasar daripada kekristenan. Kemarin di hari Rabu malam pembacaan renungan Mesbah Keluarga diambil dari Ibrani 5, di Ibrani 5 ayat 11 dikatakan bahwa orang-orang Ibrani pada saat itu, saudara yang telah percaya kepada Tuhan, saya akan bacakan di ayat yang 11, tentang hal itu dikatakan, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Jadi ini nasihat penulis Ibrani kepada orang Ibrani yang telah percaya di perantauan, dikatakan bahwa orang-orang itu pada waktu itu telah menjadi lamban. Ya, yang selanjutnya dikatakan di ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Saudara, ini saudara, melalui renungan-renungan ini saudara, kita melihat bahwa orang Ibrani pada masa itu tidak bertumbuh. Mereka orang-orang percaya tetapi masih melakukan budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan saudara yang masih dianut oleh Yudaisme atau orang agama-agama Yahudi pada waktu itu dicampur baurkan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Karena tema atau judul perikop di Ibrani 5 ini peringatan supaya jangan murtad.
Karena saudara, jadi jelas saudara dan saya harus bertumbuh. Ayat-ayat yang mengajak kita, yang memerintahkan kita, yang mengingatkan kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan, begitu banyak. Jadi kita saudara dan saya sekali lagi dituntut untuk menjadi murid agar saudara dan saya memiliki pengetahuan yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya karakter kita juga diubahkan, memiliki buah-buah roh. Supaya melalui pemuridan ini saudara, kembali ke Roma 8 ayat 29, supaya kita itu menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Melalui perubahan karakter kita, melalui pengenalan akan firman Tuhan. Nah saudara, saya ingin mengajak kita semua membaca di Lukas 14 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan. Dikatakan begini, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan itu. Jadi berbicara muridku di satu perikop ini sudah 2 kali. Jadi yang pertama tentang penyangkalan, tentang membenci saudaranya, membenci orang tuanya, membenci nyawa, bahkan saudara nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Persyaratan yang berat. Saya membaca ini betul-betul membayangkan, wow. Gitu ya. Selanjutnya, barang siapa tidak memikul salib, ngomongin tentang penderitaan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 28 perhatikan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikan, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Jadi betul-betul dihitung dulu. Karena ada konsekuensinya. Ada yang harus diperhitungkan supaya jangan sampai dikatakan kalau mau bangun rumah jangan harus dihitung dulu dananya berapa, bentuknya apa dan lain sebagainya. Betul-betul harus siap. Selanjutnya ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini ngomongin tentang penyangkalan diri. Saudara, kalau kita melihat ayat ini saudara, kita diajak untuk berpikir sebagai pengikut Kristus. Dan Tuhan ingin supaya kita saudara dan saya, saudara, kalau saudara dan saya mengikuti Kristus Yesus berarti kita saudara dan saya menjadi muridnya. Tapi untuk menjadi muridnya ada persyaratannya. Penyangkalan diri, pikul salib. Bahkan di ayat yang pertama saya percaya saudara bahwa Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Jangan karena orang tua kita menyangkal kebenaran firman Tuhan. Karena saudara kita menyangkal, ya sudahlah karena saudara, karena orang tua, saudara karena adik atau karena kakak, kita menjadi kompromi dengan dosa. Kita mengabaikan kebenaran. Jadi betul-betul saudara kalau kita melihat ini adalah satu harga untuk kita saudara dan saya dalam mengikuti Tuhan. Sekali lagi, murid adalah pengikut Tuhan. Pengikut Tuhan adalah murid. Dan kenapa kita dimuridkan? Karena saudara dan saya dipanggil, dipilih untuk menjadi anaknya. Agar serupa atau sama menjadi Kristus. Nah tadi saya bacakan saudara, ngomongin tentang murid. Di Ibrani 5 ayat 11 dikatakan kamu menjadi lamban. Saya pernah menyampaikan ini beberapa bulan lalu, mungkin tahun lalu. Saudara ngomongin lamban ini saudara, karena kemarin juga kita kembali mendiskusikan, merenungkan firman Tuhan di Ibrani 5 itu ayat 11 sampai 14 kalau tidak salah di dalam pembacaan di Mesbah Keluarga di Rabu malam, saudara. Di situ dikatakan menjadi lambat mengerti
susah mengerti. Ya, kenapa di firman Allah yang hidup dikatakan ngomongin menjadi lamban itu menjadi karena masa bodoh. Karena masa bodoh mengalami kesulitan, akhirnya mengalami kesulitan untuk memahami kebenaran itu sendiri. Padahal firman Tuhan itu jelas penting sekali buat kita saudara dan saya. Karena ini bukan hanya sekedar kata demi kata yang disusun menjadi satu kalimat. Bukan hanya menenangkan saja, tapi penuh kuasa. Firman itu akan bekerja di dalam kita. Tapi saudara, ketika kita percaya di Ibrani tadi malam, kita berbicara tentang Ibrani 6, saudara, berbicara tentang dasar-dasar kekristenan yang kita terima. Kita nggak bisa lagi ngomongin itu lagi, dikatakan demikian. Ngomongin tentang apa? Tentang baptisan, penumpangan tangan, tentang pertobatan, tentang Allah Tritunggal, tentang apa lagi? Hal-hal lagi, ada 6 hal yang dibahas di dalam Ibrani 6 tentang dasar-dasar Kristen. Kita harus maju lebih. Dituntut untuk karakter kita juga berubah. Nah, karakter berubah itu hasil daripada pengalaman bersama Tuhan. Di mana kita saudara dan saya dipimpin oleh Tuhan. Jadi saudara, kita nggak bisa menjadi lamban, kita nggak bisa masa bodoh ketika kita menjadi orang percaya. Karena orang percaya itu adalah murid, berarti kalau murid harus dididik. Kita nggak bisa masa bodoh. Kita tidak bisa hanya menjadi sebagai orang percaya saja. Kita harus dimuridkan. Kita harus memberi diri kita untuk menjadi murid. Apakah itu di dalam kelas atau apakah kita kalau di grup, ya saya suka menyampaikan setiap hari pengajaran demi pengajaran melalui renungan. Itu kita saudara dan saya harus baca. Selanjutnya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita makan setiap hari melalui pembacaan firman. Kita praktekkan, kita renungkan, kita perkatakan, kita praktekkan. Apalagi di saat-saat seperti ini begitu banyak hal-hal yang menuntut kita saudara untuk tetap kuat. Nah, itulah saatnya kita bertumbuh iman kita. Tidak bisa biasa-biasa lagi. Cara berbicara kita tidak bisa biasa-biasa lagi. Cara mengambil keputusan, menghadapi masalah harus menunjukkan kita sebagai orang dewasa. Tidak bisa seperti kanak-kanak lagi saudara. Kita nggak bisa menjadi lamban, tidak bisa istilah firman Allah yang hidup. Jangan masa bodoh terhadap kehidupan rohani kita. Nah saudara, dalam firman Tuhan, Efesus 4 ayat 11. Di situ dituliskan saudara, tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama di ayat yang 11, Tuhan telah memperlengkapi gerejanya dengan 5 jawatan. Di dalamnya ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada penginjil, ada guru. Tujuan mereka dikatakan selanjutnya untuk supaya kita diperlengkapi untuk melayani. Diperlengkapi untuk melayani. Jadi kalau ada kelas di dalam gereja tujuannya untuk melayani. Jadi kalau kita saudara dan saya terlibat di dalam iCare, di situ kita berdiskusi tentang firman Tuhan. Pemimpin iCare memfollow up saudara dan saya tentang kehidupan sehari-harinya bagaimana. Saudara itu diperlengkapi untuk melayani. Setelah diperlengkapi melayani, untuk tujuannya apa? Untuk pembangunan tubuh Kristus. Supaya di dalam tubuh Kristus itu berdiri bagus, tersusun bagus. Di situ ada pemimpin, di situ ada yang dipimpin, ada yang murid, ada yang memuridkan. Di situ juga di dalamnya ada yang mengambil pelayanan-pelayanan hal apapun sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Selanjutnya melalui pemuridan dikatakan supaya kita saudara dan saya memiliki pengetahuan tentang anak Allah, tentang Kristus. Supaya kita mencapai kedewasaan dan tingkat kepenuhan sesuai dengan Kristus. Jadi kita nggak bisa begitu percaya kita hanya ber-KTP saja. Kita harus mendorong diri kita untuk dimuridkan. Karena tujuannya untuk melayani supaya kita juga untuk memiliki pengetahuan tentang Kristus. Nah kalau kita melihat saudara di Ibrani 5 ayat 11 tadi, saudara yang di ayat 12-nya dikatakan kalau dilihat dari sudut waktu,
kamu itu harus mengajar. Kita sekarang kembali lagi ke dalam kehidupan kekristenan kita. Sudah berapa tahunkah kita sebagai orang percaya? Pernahkah saudara memberikan diri saudara dimuridkan? Pernahkah saudara ingin belajar? Karena berbicara tentang murid ada keinginan untuk belajar. Memperlengkapi diri saudara dengan pengetahuan akan kebenaran. Saudara, kalau kita melihat di sini sepertinya terlalu tinggi tuntutannya. Tapi kalau kita melihat saudara, di 1 Petrus 3 ayat 15 ada satu tuntutan kepada orang percaya. Bahwa ketika kita percaya, kita harus mempertanggungjawabkan tentang pengharapan kita di dalam Kristus. Artinya begini saudara, kalau 1 Petrus 3 ayat 15. Itu bahwa kalau kita mengaku Kristus, kenapa kamu, mungkin begini, kenapa kamu percaya Yesus Kristus Tuhan? Kenapa sih Yesus kok bisa ngomong, bisa menyelamatkan? Kenapa dia jadi korban? Kenapa kamu diselamatkan? Apakah itu hanya tugas yang bisa menjawab itu atau pendeta atau hamba-hamba Tuhan? Tidak, setiap orang percaya. Karena surat Petrus, kembali surat Petrus pun sama kepada jemaat orang-orang Yahudi di perantauan. Petrus menasihatkan, kalian harus mempertanggungjawabkan tentang pengharapan apa yang ada pada kamu. Kenapa kita mengharapkan keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus? Dan banyak hal lagi mungkin yang akan ditanyakan orang-orang dunia supaya mereka, kemarin saya menyampaikan tentang anak. Satu poin yang terakhir saya sampaikan tentang bahwa Tuhan menginginkan supaya dia juga mengadopsi banyak anak, bukan hanya kita saja. Di dalamnya itu adalah proses kita memuridkan, menjangkau jiwa dan memuridkan. Nah kalau kita saudara dan saya, saudara dipinta Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan. Terus kita nggak mengerti cara menyampaikannya, saudara nggak punya bekal untuk itu. Padahal itu adalah tugas kita, bukan tugas hamba Tuhan saja, bukan tugas saya saja. Tapi tugas kita semua. Orang percaya itu harus menjadi guru, diutus. Harus bisa menasihati konselor. Harus menjadi yang menyampaikan firman Tuhan. Harus bermultiplikasi di mana dia harus memuridkan. Nah saudara, jadi kita saudara dan saya saudara harus menjadi murid. Terus belajar. Proses pemuridan atau menjadi murid itu adalah proses seumur hidup. Saudara dan saya harus menjadi murid yang baik. Murid yang baik jelas adalah murid yang rajin belajar. Nah proses belajarnya bagaimana saudara? Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa proses seumur hidup sebagai murid itu saudara, kita saudara dan saya terus belajar seumur hidup. Pertama ngomongin tentang pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk menjadi dewasa kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus mempelajari firman Tuhan, begitu banyak sumber-sumbernya saat ini. Jelas sumbernya harus hati-hati kita memilihnya. Tapi kalau kita melihat saudara, di Efesus 4 ayat 11, selanjutnya di Efesus 4 ayat 14 kalau tidak salah dikatakan supaya kita tujuannya kita diberikan supaya kita tidak diombang-ambingkan. Atau bahasa yang sederhananya supaya kita jangan mudah disesatkan. Ada orang-orang yang berusaha mungkin mengajarkan supaya dia bisa lebih menarik cara mengajarkannya. Dia menambahkan saudara cara-cara lain di dalam mengikuti Tuhan. Supaya doanya dianggap mantap. Supaya pengajarannya, khotbahnya dianggap mantap. Dia tambahkan hal-hal yang diadopsi mungkin dari dunia. Karena memang di akhir zaman demikian. Ya, di mana jemaat dikatakan di Timotius, di akhir zaman itu orang-orang itu akan mengumpul, akan mencari pembicara-pembicara hanya untuk mengenakan telinganya saja. Jadi artinya bahwa begitu banyak orang Kristen yang ingin mendengar apa yang ia ingin dengar dari firman Tuhan. Untuk itu saudara ada saja orang-orang yang menyampaikan atau menambahkan supaya enak didengar sama jemaat yang ingin mendengar yang enak. Ini akhir zaman. Jadi saudara dan saya harus punya alat, kalau boleh alat untuk saudara menyaring
Ini ajaran benar atau tidak? Nah kalau kita saudara dan saya tidak mengenal firman Tuhan, saudara tidak bisa menyaring bahwa ini benar atau tidak, ini sesuai firman Tuhan atau tidak. Kalau saudara tidak belajar, tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, saudara akan terpana, terpesona melihat pengajar yang menambahkan mungkin dengan ajaran-ajaran dunia, istilah-istilah dunia masukin, dipaksakan untuk menyetujui kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan ini. Tadi malam atau 2 hari lalu, saudara, di salah satu grup WA saya, ada menyampaikan sepertinya nubuatan tentang akhir zaman. Kaitannya tentang apa yang terjadi di Beirut, tentang ledakan. Di situ disampaikan tentang ini bukan terjadi di Beirut saja, di beberapa negara lain juga terjadi ledakan sama. Jadi dia langsung ambil tuh ayat-ayat wahyu tentang akhir zaman. Kita harus hati-hati, pesannya terlihat sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang saya tanyakan waktu itu, cuman memang di akhirnya kurang enak. Si penyampai pesan ini, saya pikir ini mungkin nubuatan. Anggap saja ini nubuatan yang disampaikan di grup ini. Dia menyampaikan tentang akhir zaman, bagaimana antikris sudah datang, bagaimana orang-orang akan dipaksa untuk menolak imannya. Nasihatnya di sana dikatakan kita harus kuat, harus siap menjadi martir. Nah yang gak enaknya yang saya dengar terakhir, selama tulisan itu saya melihat karena memang didukung dengan ayat-ayat saya masih oke. Tapi terakhirnya begini, bahwa seolah-olah begini, si penerima pesan ini mengatakan bahwa orang Kristen siap harus jadi martir. Tapi kalau saya tidak, karena saya akan diangkat. Akan rapture, artinya tidak mengalami penganiayaan. Saya sih begini, saya nanya. Ini forward ini, pesan ini kan diteruskan tulisannya atau forward gitu ya, diteruskan. Jadi artinya orang yang menyampaikan itu sepertinya ini bukan pesan dia asli. Saya tanya, pesan ini dari siapa? Sumbernya harus jelas dulu. Nah kalau kita saudara tidak memiliki kemampuan untuk membedakan, kita akan terbawa, akan terlarut. Mungkin kalau pesan tadi mengingatkan kita untuk waspada. Tapi ada pesan-pesan lain yang mengajak kita untuk mungkin hidup nyaman, hidup tenang. Yang mengajarkan kalau kamu sakit itu bukan dari Tuhan dan banyak hal lagi pesan-pesan yang saudara kalau tidak punya spirit yang bisa membedakan ini benar atau tidak, saudara akan terbawa oleh itu. Nah yang membedakan itu saudara, yang spirit yang membedakan itu adalah hasil dari atau disebut memang itu adalah satu karunia roh. Tapi itu akan didapatkan ketika kita juga saudara memahami, mengerti atau memiliki pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Nah saudara kembali ini ngomongin yang pertama tentang pengetahuan supaya kita jangan disesatkan. Selanjutnya saudara menjadi murid. Tadi pesannya dikatakan di Lukas 14 ini saudara, bahwa kita saudara dan saya untuk menjadi muridnya. Di ayat 26 dikatakan kita harus membenci yang kita cintai lebih daripada kita mencintai Tuhan. Di sini pesannya dikatakan jika seorang datang kemudian ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ngomongin tentang penyangkalan diri. Selanjutnya di ayat yang 33 dikatakan bahwa demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ngomongin menyangkal diri. Kalau ngomongin penyangkalan diri, ngomongin tentang penguasaan diri dengan apa yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kita. Bisa saya katakan demikian. Karena saudara, ketika kita diberkati, kita merasa ini bisa kita habiskan. Ketika kita memiliki sesuatu, kita merasa ini bisa kita habiskan. Ketika kita memiliki anak, itu seolah-olah betul-betul
itu betul-betul harus kita pertahankan. Tanda petik saya katakan demikian, sehingga kita membuat kita jauh dari Tuhan. Kita lebih mengutamakan Tuhan. Sayang kepada anak sehingga kita lupa mendidiknya tanpa menegurnya. Imam Eli, Tuhan menegur Eli, Imam Eli katakan, kamu lebih mengasihi anak-anakmu daripada, kamu lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati aku. Imam Eli membiarkan anak-anaknya berbuat jahat bahkan di bait Allah. Penyangkalan diri terhadap keluarga, terhadap barang-barang yang kita miliki, terhadap harta yang kita miliki. Saudara, kita nggak bisa ngomongin penguasaan diri atas kehidupan kedagingan kita ini. Saudara, berbicara demikian juga, saudara. Roma 8 ayat 13 katakan, kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi selanjutnya dikatakan bahwa hendaklah Roh Kudus membimbing kamu. Kamu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dengan dipimpin oleh Roh Kudus, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ini juga berbicara tentang dorongan-dorongan hawa nafsu kita. Kita harus menyangkal diri kita terhadap dorongan-dorongan hawa nafsu kita. Hawa nafsu atau kedagingan kita. Paulus mengatakan bahwa namun aku hidup bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketika kita mengatakan Kristus tinggal di dalam kita sebagai murid Kristus, hendaknya Kristuslah yang berperan penuh di dalam kehidupan kita. Makanya dia mengatakan ikuti aku, jejak-jejaknya diikuti. Kita mengikuti cara Tuhan ketika Tuhan hidup atau nasihat-nasihat yang disampaikan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan menuntut itu. Paulus mengatakan namun aku hidup bukan aku lagi. Ketika kita saudara dan saya percaya hendaknya kita saudara dan saya hidup itu bukan kita lagi. Ini adalah butuh latihan-latihan. Satu, kedua butuh bimbingan Tuhan atau mempersilahkan Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita. Kita nggak mampu, tapi ketika kita tunduk kepada Roh Kudus, saudara, di dalam proses menjadi murid untuk menyangkal diri, Tuhan Yesus pasti mampukan. Karena tujuan dari semua ini sebagai murid, saudara, kita supaya menjadi seperti Kristus. Tuhan memberikan keistimewaan kepada kita sehingga dia menyebut kita sebagai sahabat. Dia juga menyebut kita sebagai anak. Dan hari ini saya menyampaikan, dia menyebut kita sebagai murid. Murid harus belajar, tidak bisa tidak. Dia harus rajin belajar. Di dalam pelajaran itu dia harus terus belajar tentang kebenaran. Dia harus terus belajar karena mengikuti Tuhan. Dia harus terus belajar tentang pribadi Yesus Kristus melalui pengetahuan. Ya, tentang konsep-konsepnya. Selanjutnya tentang karakter. Mengikuti Yesus supaya kita memiliki karakter Kristus. Nah, untuk memiliki karakter Kristus, kita kata Tuhan, kita harus menyangkal diri kita. Menolak keinginan-keinginan daging. Menolak perbuatan-perbuatan jahat yang dulu kita lakukan. Menipu, kita harus tolak, tidak bisa lagi sama seperti itu. Berbohong, kita tidak bisa sama lagi seperti itu. Kita nggak bisa kompromi untuk kita bisa mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa demikian. Itu namanya menyangkal diri. Saudara, ada keuntungan mungkin yang akan diberikan kepada kita ketika kita menjual sesuatu. Ketika kita mempromosikan sesuatu, ketika kita melakukan deal-deal dalam usaha kita atau dalam pekerjaan kita dengan orang lain. Ada keuntungan yang besar, tapi keuntungan besar itu akan bisa kita dapatkan kalau kita mungkin bohong putih, berbohong untuk supaya kita bisa menghasilkan. Atau melakukan kompromi-kompromi dengan dosa. Kita tidak bisa melakukan itu. Kalau kita melakukan itu, kita bukan muridnya. Kenapa? Karena kita tidak menyangkal diri kita. Tidak layak kita menjadi muridnya. Tapi supaya kita semua tahu, Tuhan menyebut orang-orang percaya sebagai murid. Artinya kita harus mau belajar. Selanjutnya bukan belajar hanya pengetahuan saja,
tapi juga belajar untuk supaya kita memiliki karakter Kristus. Kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri berbicara tentang menyangkal keinginan-keinginan daging kita. Walaupun di hadapan kita ada keuntungan yang sudah siap untuk kita raih banyak, tapi kalau kita kompromi dengan dosa, mengabaikan kebenaran firman Tuhan, berarti kita tidak layak menjadi murid. Tantangan yang sepertinya sulit, apalagi di tengah kesulitan ekonomi saat ini. Tapi percayalah, Tuhan memerintahkan, pasti Tuhan akan memberikan kemampuan. Itu pasti tidak akan pernah meleset. Kalau mungkin itu memang keuntungan yang besar. Saudara, firman Tuhan sudah begitu banyak memberitahu kita. Ketika kita mendapatkan keuntungan yang besar, saudara, itu akan hilang begitu cepat. Karena ada hal lain, saudara, bukan hanya kuantitas yang menjadi target dalam kehidupan kita. Tapi adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus betul-betul konsisten di dalam menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Itulah contoh sebagai murid Tuhan. Sangkal diri, tolak keinginan-keinginan daging kita. Sekalipun itu menawarkan hal-hal yang mungkin bisa memberikan keuntungan kepada kita. Menjadi murid Kristus harus mau memikul salib. Ini berbicara tentang penderitaan. Mungkin bukan hanya penderitaan tentang dianiaya sebagai orang percaya. Tapi juga saudara, ngomongin penderitaan itu adalah pada saat kita ada di dalam situasi yang tidak nyaman sebagai orang percaya. Karena berada di tengah-tengah dunia ini saudara. Mungkin kita ditolak, kita dicemoohkan. Kamu kesana saja karena kamu memang bukan dunianya di sini. Kamu terlalu jujur, bukan di sini dunia kamu. Itulah saatnya kamu mungkin harus ditolak. Bahkan mungkin saudara, betul-betul ditolak, saudara tidak diterima memang di komunitas itu. Karena saudara menjadi orang benar atau menjadi pengikut Kristus. Menjadi murid Kristus harus mau memikul salib. Berbicara tentang penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil sebagai muridnya. Kita harus mau belajar. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ikuti dia terus. Ikuti jejaknya saudara. Percayalah, Tuhan telah menitis, telah membuat jejak-jejak supaya kita ikuti. Dan jejak-jejak yang dibuat oleh Tuhan itu supaya kita, tujuannya supaya kita memiliki karakter Kristus sama dengan dia. Terlihat sulit, ya sulit karena memang ada dorongan-dorongan dari daging kita. Tapi percayalah, ketika kita hidup dipimpin oleh Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita, saudara, Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi semua itu. Supaya kita menjadi sama, serupa dengan gambaran anaknya. Memiliki karakter Kristus. Ada tuntutan ketika kita mengatakan bahwa Kristus ada di dalam kita. Ketika kita mengatakan Kristus ada di dalam kita karena proses lahir baru, karena kita percaya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan ketika kita mengakui bahwa Yesus ada di dalam kita, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ikuti dia saudara. Dikatakan sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Ikuti jejaknya. Yesus menderita. Yesus juga adalah seorang pendoa yang luar biasa. Dia menyiapkan waktu khusus untuk berdoa. Untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Berbicara tentang murid Kristus adalah selalu terhubung dengan Tuhan. Berbicara tentang murid Kristus itu ikut Tuhan. Berarti terhubung terus dengan Tuhan. Bahkan saudara, Yesus di Efesus, saya akan bacakan di Filipi 2, sudah dikatakan tentang pribadi Yesus yang luar biasa. Nasihat Paulus di Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Banyak kebanggaan-kebanggaan kita di masa lalu. Tapi ketika kita menjadi murid Kristus, kita harus mengosongkan diri.
Paulus mengatakan semua kebanggaan yang dia miliki, semua pengetahuan, semua jabatan yang dia miliki ketika dia mengenal Kristus, semua itu seperti sampah. Kenapa dia bisa mengatakan demikian? Karena ketika dia mengenal Kristus, dia menganggap inilah yang paling luar biasa. Ini adalah harta yang luar biasa yang tidak pernah bisa ditukarkan dengan apapun. Demikian juga kita saudara dan saya. Mari saudara, sebagai murid Kristus, belajar untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus Kristus. Selanjutnya, sangkal diri kita. Ya. Sangkal keinginan daging kita. Jangan mau kompromi. Pikul salib. Walaupun saudara di tengah-tengah satu komunitas yang menolak keputusan-keputusan saudara, yang menolak iman saudara. Saudara, itu adalah salib saudara. Ada begitu banyak mungkin penderitaan-penderitaan, dikhianati dan lain sebagainya, itu adalah salib kita. Pikul itu dengan setia. Karena Tuhan pasti akan memampukan kita. Ikuti dia, ikuti jejaknya. Yesus pernah menderita. Yesus, dia juga seorang pendoa. Dia selalu membangun hubungannya dengan Bapa di sorga. Dia juga Yesus mengosongkan dirinya. Dia menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Semua kebanggaan kita, lupakan semua itu. Hiduplah rendah hati untuk bisa kita menangkap pelajaran-pelajaran dari Tuhan. Kita dituntut untuk dewasa, konsisten terus dalam kekudusan. Hasilkan buah-buah roh. Karunia karena roh yang telah kita terima, praktekkan, lakukan melalui pelayanan. Apakah itu karunia melayani, apakah karunia menasihati, karunia berikan, lakukan semua itu. Saya percaya Tuhan ingin terus melihat kita bertumbuh dewasa di dalam pengenalan kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan menginginkan kita juga bukan hanya bertumbuh, tapi juga Tuhan ingin mengutus kita untuk memuridkan banyak orang, menjadikan mereka sahabat-sahabat Allah, menjadikan mereka anak-anak Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya berkat kita buat kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu telah mengakhiri Tuhan. Apa yang boleh hamba-Mu sampaikan di pagi hari ini di tengah-tengah jemaat. Tuhan Yesus Kristus, Kau mengistimewakan kami ketika kami percaya kepada Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami percaya kepada Engkau menyebut kami sahabat. Engkau juga mengadopsi kami, mengangkat kami, menyebut kami sebagai anak. Dan Engkau adalah Bapa. Dan hari ini kalau boleh hamba-Mu sampaikan bahwa Engkau juga menyebut kami, menginginkan kami supaya kami menjadi murid. Murid yang mau belajar, murid yang mau menyangkal diri, murid yang mau memikul salib, murid yang mau mengikuti jejak-jejak-Mu. Mampukan kami. Kami percaya kami mampu karena ada Roh Kudus yang ada tinggal di dalam kami. Kami akan mengosongkan diri kami, mempersilahkan Engkau untuk bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami mampu menolak keinginan daging kami. Kalau kami ada dimanapun, kami tetap konsisten dalam menjaga kudusan. Walaupun kami harus menderita, kami akan tetap ikuti jejak-Mu Bapa. Di mana Engkau mau menderita, di mana Engkau juga menjadi seorang pendoa, di mana Engkau juga Tuhan Yesus Kristus mengosongkan diri-Mu walaupun Engkau memiliki kesetaraan dengan Allah. Kami mau menanggalkan diri kami karena kami ketika kami percaya bukan kami lagi yang hidup, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Materaikan apa yang boleh hamba-Mu sampaikan, sederhana, tapi biarlah kuasa-Mu mengurapi, menerjemahkan kepada jemaat-Mu yang mendengar hari ini, sehingga kami semua bertumbuh di dalam pengenalan Engkau. Dan di akhir zaman ini kami tetap setia untuk percaya kepada-Mu. Tidak akan pernah bisa diobang-ambingkan oleh angin pengajaran apapun Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam berkat-Mu yang luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan, buka hati terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Di dalam berkat yang berkelimpahan, berkat Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya.
Terpujilah Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.